Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saya di sini, Dias Atayala Wijaya, NIM 12009011, akan membuat video presentasi sebagai bentuk penugasan dari dosen kami, Ibu Amalia Irfani, SSI, MSI, mata kuliah Civic Education. Nah, presentasi yang akan saya sampaikan ini berjudul Identitas Nasional dan Globalisasi. Berikut adalah slide share yang akan saya sampaikan. Identitas nasional dan globalisasi. Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman etnis dan budaya merupakan suatu model yang menunjukkan identitas berbeda dari negara lain. Kita perlu memahami nilai-nilai bangsa kita sendiri agar nilai ini tidak hilang seiring berkembangnya arus perubahan atau globalisasi dan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk dikenalkan dalam transkultur di berbagai negara lain. Definisi, identitas nasional adalah esensi atau nilai, unsur atau simbol yang menunjukkan baik jati diri maupun ciri khas sebuah bangsa. Identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang bermakna ciri-ciri atau tanda yang melekat pada sesuatu, sehingga ia dapat dibedakan dengan yang lainnya. Nah, arti singkatnya ya, identitas nasional itu bisa kita artikan sebagai ciri khas dan hal yang dapat dibedakan gitu. Jadi secara singkat itu yang bisa kita pahami tentang identitas nasional. Dari ciri khasnya dan dapat dibedakan. Pokoknya itu yang menjadi salah satu menonjol. Yang selanjutnya adalah sedangkan nasional merujuk pada persekutuan atau penyatuan kelompok yang lebih besar dari berbagai aspek sosial, budaya, ras, dan agama, atau menunjuk suatu bangsa secara keseluruhan. Bangsa berasal dari sudut pandang Sanskerta, yaitu Wangsa, adalah orang-orang yang memiliki satu keturunan atau kesamaan keturunan. Oleh karena itu, identitas nasional mencakup lebih dari sebuah bangsa, yaitu secara keseluruhan dalam artian politik. Nah, Indonesia ini kan terdiri dari beberapa suku dan daerah ya. Kemudian semua itu diikat persatuannya oleh kebangsaan. Setelah itu, kebangsaan itu dinaungi oleh nasionalitas yang mencakup keseluruhannya. Inilah yang menyatukan semuanya dan menjaga seluruhnya. Kemudian, pokok identitas nasional atau hal-hal yang membentuk identitas nasional itu sendiri. Saya menyusun ada 4 faktor yang mengindikasikan pokok identitas nasional. Di antaranya yang pertama adalah primordial, adalah bagian yang menyatukan masyarakat dari sisi kekeluargaan, ikatan darah, kesamaan suku, tanah air atau daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua adalah agama. Faktor agama dan ideologi sangat berkaitan. Agama juga berperan besar dalam pembentukan nilai nasionalitas atau ideologi itu sendiri. Sehingga keduanya adalah dasar untuk membentuk sebuah bangsa dan negara. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini merupakan kesediaan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu di bawah naungan lembaga yang sah, yaitu negara. Di atas banyaknya ragam suku dan adat istiadat, ini menunjukkan kesetiaan pada keduanya. Memilih bersatu walaupun berbeda sebagai manifestasi atau perwujudan rakyat yang berbangsa dan bernegara. Yang keempat adalah lembaga. Lembaga inilah yang memfasilitasi rakyat menjadi sarana integritas bangsa, seperti bagian birokrasi, angkatan bersenjata dan keamanan, pengadilan, dan partai politik. Kerja lembaga dapat mempersatukan orang untuk saling bertemu dan menghargai tanpa membeda-bedakan. Contohnya saja ya, misalkan ada TNI sebagai ini ya, yang menjaga keamanan rakyat. Jadi TNI itu kan kalau ada perekrutan anggota baru, dia kan anggotanya terdiri dari bermacam-macam daerah. Ada daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa. Nah dari situ perbedaan suku dan budaya daerahnya itu menyatukan mereka gitu. Mengumpulkan mereka jadi satu kesatuan dan menjadikan mereka itu saling menghargai dan menghormati di antara perbedaan pendapat. Perbedaan daerah juga ya, memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian, bentuk identitas nasional Indonesia sesuai UU nomor 24 tahun 2009. Pada dasarnya, pembentukan identitas nasional memiliki pertimbangan dan perjuangan yang panjang.
Namun semua itu berhasil disusun oleh para tokoh pejuang bangsa yang melahirkan produk atau hasil dari pemikiran dan keseimbangan sehingga dapat diterima seluruh rakyat Indonesia. Di antaranya adalah bahasa Indonesia. Berawal dari bahasa rumpun Melayu yang digunakan sebagai bahasa pergaulan, kemudian diangkat menjadi bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1924. Jadi sebelum kemerdekaan ini banyak daerah yang memperjuangkan bahasa-bahasanya ya untuk dijadikan bahasa nasional. Orang Kalimantan memperjuangkan bahasa Kalimantannya, bahasa Banjar dan lain-lain untuk menjadi bahasa Indonesia. Orang Melayu, orang Bugis, orang Sunda, orang Jawa semuanya memperjuangkan bahasanya. Kenapa? Ini menjadi sebuah kebanggaan karena suatu itu digunakan sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan nantinya. Tapi pada akhirnya yang ditetapkan sebagai bahasa nasional ini adalah bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu. Karena bahasa ini yang sering digunakan ya dalam masa perjuangan itu, sehingga akhirnya inilah yang ditetapkan. Karena juga banyak yang sudah tahu. Yang kedua adalah bendera sang merah putih. Warna merah memiliki arti berani, warna putih berarti suci. Lambang merah putih sudah lama dikenal sejak masa kerajaan dahulu dan pertama kali dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Yang ketiga adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat adalah lambang negara Garuda Pancasila. Yang kelima adalah semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang menunjukkan masyarakat heterogen yang memiliki komitmen dalam persatuan. Sebagaimana gambar yang bisa kita lihat di situ ya. Ada lambang Garuda Pancasila. Kemudian di bawahnya ada yang diikat, yang digenggam adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya adalah dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Berisi 5 nilai dasar filsafat dan ideologi dalam bernegara. Yang ketujuh adalah Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi. Konstitusi ini merupakan sumber hukum tertulis yang digunakan sebagai tata negara dan penyelenggaraan serta pedoman dalam bernegara. Yang kedelapan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berkedaulatan rakyat. Sistem yang dianut adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dan yang kesembilan adalah penerimaan semua budaya daerah di bawah naungan budaya nasional. Berbagai macam kebudayaan daerah yang memiliki cita rasa yang tinggi sehingga dapat dinikmati dan diterima masyarakat luas yang dapat menjadi kebanggaan. Inilah yang menjadi puncak dari kebudayaan nasional. Jadi itu kan Indonesia ini terdiri dari macam-macam daerah ya. Ada banyak macam makanannya, alat musik daerahnya, tariannya. Kemudian semua itu diakui oleh bangsa dan menjadi budaya nasional. Ini tuh akhirnya membuat masyarakat tenang sehingga budayanya itu dapat dilestarikan, dijaga dan diakui oleh nasional gitu. Jadi itulah 9 dasar 9 bentuk yang menjadi identitas nasional Indonesia. Yang selanjutnya adalah globalisasi. Globalisasi merupakan arus perkembangan dunia yang terjadi secara cepat dan bersifat membawa perubahan, yang mana juga menimbulkan ketertarikan antar masyarakat terhadap transkultur dan perkembangan teknologi modern. Globalisasi dan perspektif kultur. Seiring berkembangnya teknologi, akses informasi yang dikonsumsi masyarakat pun semakin banyak. Hal ini mencakup segala bidang, baik perdagangan, hubungan sosial, serta kebudayaan yang ikut terbawa penyebarannya melalui media maupun interaksi secara langsung. Nah, media ini banyak ya, misalkan dari televisi, misalkan dari sosial media, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Adapun yang misalkan media dicetak itu dari majalah atau dari koran gitu, sebagai bentuk pariwisata ya. Terus kalau misalkan yang interaksi secara langsung itu ya wisata tadi gitu. Turis berkunjung ke Indonesia dan Indonesia berkunjung ke luar negeri. Dan disitulah terjadi interaksi sosial secara langsung dalam bentuk kebudayaan ya. Kemudian perubahan dari globalisasi tidak serta-merta dapat diterima seluruhnya. Harus ada penyesuaian norma dan memberi dampak positif. Setiap negara memiliki identitasnya masing-masing, maka itu kita perlu menyesuaikan perkembangan dengan efek yang ditimbulkan dari globalisasi itu sendiri. Nah, berikut adalah dampak globalisasi yang baik dari dan bagi kebudayaan Indonesia. Yang pertama adalah kuliner. Rendang dan nasi goreng menjadi makanan yang diminati serta masuk nominasi makanan terlezat di dunia. Jadi rendang itu nomor 1, dan nasi goreng itu nomor 3 ya, makanan terlezat di dunia dari Indonesia. Yang kedua adalah fashion atau pakaian.
Batik menjadi penarik perhatian di mata dunia. Banyak turis yang mengagumi keindahan batik dan ingin memakainya. Dan ini juga salah satu menjadi komoditas ekspor Indonesia ya dalam bidang pakaian. Jadi di luar negeri itu juga ada juga yang memakai batik. Yang ketiga adalah musik. Di London, alat musik tradisional angklung menjadi mata pelajaran seni di sana. Ini menjadi salah satu kebanggaan bagi orang Indonesia karena alat musiknya dan seninya dapat diperankan, dipamerkan di budaya internasional dan menjadi mata pelajaran di sana. Dan kesimpulannya adalah identitas nasional ibarat pakaian setiap negara yang berbeda, serta menunjukkan ciri khas tersendiri. Ia menjadi simbol kebanggaan dan integritas yang harus dimiliki setiap bangsa. Globalisasi menjadi wadah pertukaran segala bentuk informasi yang juga bisa berdampak untuk memperkenalkan identitas nasional kepada negara lain. Mungkin itu saja yang presentasi dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Dias Ataya Larsenujaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.